Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kali ini kita berjumpa lagi dengan Bunda Evi di kelas Arafah. Oke, anak bunda semuanya, bunda akan bertanya terlebih dahulu ya. Bagaimana kabar Ananda? Apakah Ananda sudah melakukan aktivitas pagi? Jika sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bertemu kembali pada kesempatan kali ini di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai. Oke, anak-anak bunda semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga di hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai berdoa, oke, baiklah kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, alhamdulillah hari ini dengan Bunda kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, siapa yang tahu teks eksplanasi itu? Baiklah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi dan menceritakan tentang proses bagaimana dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, peristiwa apa saja? Peristiwanya bisa yang mengenai ilmu pengetahuan, sosial, budaya. Kemudian, mengapa sih bisa terjadi hal-hal tersebut? Maka di teks eksplanasi inilah yang akan menjelaskannya. Nah, kemudian apa sih tujuan dibuatnya teks eksplanasi? Teks eksplanasi dibuat sengaja untuk memberitahukan kepada para pembaca supaya pembaca bisa mengetahui informasi tentang kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk kepada struktur teks eksplanasi? Strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada deretan umum, disebut juga dengan pembukaan. Nah, pada sisi ini isinya apa? Yaitu mengenai informasi singkat secara umum tentang peristiwa yang sedang terjadi dan peristiwa yang sedang dibicarakan. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas ini isinya adalah informasi, uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah penutup atau disebut interpretasi. Penutup ini boleh ada, boleh tidak. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah opini atau tanggapan dari si penulis tentang kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang dibicarakan. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja sih ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah sifatnya hal-hal umum atau generik. Apa itu? Yaitu bukan kegiatan manusia. Contohnya adalah seperti gempa bumi, hujan, tsunami, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah istilah umum. Nah, istilah umum itu seperti evaporasi, kemudian ada kondensasi, ada presipitasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata sambung. Seperti apa? Seperti jika, apabila, sebelum, pertama,
dan yang lain sebagainya. Kemudian bahasanya harus ringkas. Mengapa bahasanya harus ringkas? Nah, ini perlu diperhatikan karena pembaca tidak menginginkan adanya teks eksplanasi yang terlalu panjang. Pembaca menginginkan bahasa ringkas, jelas, dan padat supaya bisa dan mudah dimengerti ketika si pembaca membaca teks eksplanasi tersebut. Nah, selanjutnya ada fakta. Nah, ini sangat perlu ya. Teks eksplanasi bukanlah hasil imajinasi atau hayalan. Teks eksplanasi ini adalah teks yang fakta ya, bisa dilihat buktinya. Karena orang tidak akan percaya jika tidak ada bukti atau faktanya. Oke, anak bunda semuanya, suatu kejadian yang sedang terjadi itu bukan hanya untuk dilihat, untuk didengar, tetapi bisa juga untuk dipelajari, seperti pada teks eksplanasi ini. Nah, bagaimana cara mempelajari teks eksplanasi? Yang pertama adalah kita bisa menelaah, mengamati dengan menggunakan kata-kata atau kalimat tanya. Contohnya, mengapa suatu peristiwa ini bisa terjadi? Kemudian, bagaimana kejadian itu dapat terjadi? Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari peristiwa tersebut? Nah, jadi teks eksplanasi itu bisa dipelajari loh. Nah, kemudian cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama adalah tentukan tema. Ya, kita tentukan dulu tema apa yang akan kita buat. Apakah temanya tentang pendidikan, apakah tentang ilmu pengetahuan, tentang kesehatan, atau yang lainnya. Selanjutnya, kita menentukan judul. Nah, tentukan setelah kita tahu temanya, maka tentukan judul. Setelah menentukan judul, maka kita harus susun kerangkanya. Setelah menyusun kerangka, barulah kita mengembangkan teks tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke, nah bagaimana cara kita untuk membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain? Oke, yang pertama, jika teks eksplanasi itu cirinya ya bisa berupa fakta. Kemudian yang kedua, membahas informasi yang bersifat ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, menerangkan informasi yang memang harus dan perlu diketahui oleh setiap manusia. Nah, yang keempat adalah bahasanya. Bahasanya merupakan bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari ataupun bahasa percakapan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh-contoh dari teks eksplanasi, misalnya 1. Proses terjadinya hujan. 2. Proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, anak bunda, apakah sudah paham dengan pembelajaran teks eksplanasi ini? Nah, bunda harapkan anak bunda sudah mengerti. Baiklah, untuk kesimpulannya kali ini adalah yang pertama, kita sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita juga sudah mengetahui tujuan dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita juga mengetahui struktur apa saja sih yang ada dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kita mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian kita juga bisa membedakan teks eksplanasi, dan yang terpenting kita terakhir ya, yaitu bisa membuat teks eksplanasi. Oh ya anak bunda, bunda akan memberitahu teks eksplanasi itu bisa didapatkan pada 2 media. Ada media cetak dan juga ada media elektronik ya nak ya. Oke, nah untuk kali ini bunda akan memberikan tugas. Tugasnya adalah carilah satu
satu buah contoh teks eksplanasi. Temanya bebas, kemudian anak bunda menentukan mana pembukaannya atau deretan umum, kemudian mana deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, tugasnya boleh ditulis, boleh di-print, lalu nanti dikumpulkan kepada bunda guru untuk dinilai. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Oke, anak bunda yang dimuliakan Allah. Oke, pada masa pandemi ini bunda berpesan, ayo sama-sama kita jaga kesehatan. Yang pertama tentunya dengan mencuci tangan apabila kita ingin makan, kemudian sesudah makan, kemudian setelah keluar atau mau keluar rumah. Yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi, kemudian memakai masker ya nak, kemudian jaga jarak. Nah, yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan Indonesia dibebaskan dari corona supaya kita bisa kembali ke sekolah SD Islam Putra Dharma. Oke. Nah, bunda ucapkan terima kasih banyak kepada anak bunda yang sudah menyimak video ini. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.